Kembali di MNC News Now, pemirsa, masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan isu sensitif. Kedutaan Besar Inggris di Indonesia pada Jumat mengibarkan bendera pelangi yang merupakan simbol komunitas LGBT. Melalui akun Instagram resmi Kedutaan Inggris di Indonesia, pengibaran bendera LGBT merupakan bagian dari penghormatan Hari Anti-Homofobia yang bermakna menghormati manusia termasuk kaum LGBT. Bahkan Kedubes Britania Raya menyandingkan bendera negaranya dengan bendera pelangi atau warna-warni yang menjadi simbol LGBT. Inggris sendiri mengakui hak komunitas kaum LGBT adalah bagian dari hak asasi manusia. Ya, terkait pengibaran bendera LGBT di Kedubes Inggris, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah melakukan pemanggilan terhadap Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins. Pemanggilan Duta Besar Inggris Owen Jenkins dilakukan untuk memprotes pengibaran bendera LGBT di Kedubes Inggris beberapa waktu lalu. Pengibaran bendera LGBT sekaligus mempublikasikan di sosial media merupakan bentuk sikap yang sensitif khususnya di Indonesia. Dalam kasus ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia kembali mengingatkan perwakilan asing untuk dapat menjaga dan menghormati sensitivitas nilai budaya, agama, dan kepercayaan yang berlaku di Indonesia. Pemirsa, berkibarnya bendera LGBT di Kedubes Inggris Jakarta terus menuai kritik berbagai pihak. Bagaimana informasi terkait demo LGBT? Sudah ada rekan Ayu Jelita di sana, langsung dari Kemenlu Jakarta. Seperti apa suasana di Kemenlu Jakarta, Ayu? Apakah ada kegiatan atau aksi sore hari ini? Ya, baik, terima kasih April dan juga pemirsa. Setelah menuai polemik di masyarakat Indonesia, tentunya ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hari ini menjadwalkan pemanggilan atau undangan ini kepada Duta Besar Inggris yaitu Owen Jenkins pada hari ini. Namun menurut pantauan kami awak media sejak siang hari tadi tidak terlihat adanya aktivitas yang berarti di sekitar Kementerian Luar Negeri Indonesia ini. Sebelumnya memang Duta Besar Inggris ini yaitu Owen Jenkins ini dipanggil oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait undangan klarifikasi yang dijadwalkan pada hari ini yaitu 23 Mei 2022. Namun kami para awak media ini belum mendapatkan konfirmasi apakah Duta Besar Inggris untuk Indonesia yaitu Owen Jenkins ini sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri yaitu Retno Marsudi yang sebelumnya dijadwalkan pada hari ini. Kami juga awak media sempat menghubungi yaitu juru bicara Kemenlu yaitu Tengku Fauzia. Ia juga menyatakan bahwa hari ini Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins ini dijadwalkan untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, namun hingga saat ini belum mendapatkan konfirmasi apakah Owen Jenkins ini sudah tiba atau belum di Kementerian Luar Negeri Indonesia. Namun menurut pantauan kami sejak siang hari tadi tidak terlihat adanya tamu ataupun rombongan dari Duta Besar Inggris untuk Indonesia di Kementerian Luar Negeri Indonesia tempat saya berada saat ini. Dan tadi juga dari juru bicara Menteri Luar Negeri ini yaitu Tengku Fauzia ini juga menyatakan jika Owen Jenkins atau perwakilan dari Duta Besar Inggris ini tiba, nantinya juga akan diterima oleh Direktorat Jenderal Amerika Eropa 1, di mana Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 1 ini yang membawahi terkait dengan hal yang saat ini terjadi antara pengibaran bendera warna-warni atau yang saat ini dikenal dengan bendera LGBT yang dikibarkan pada tanggal 17 Mei 2022 lalu. Sebelumnya memang Kedutaan Besar Inggris ini mengibarkan bendera warna-warni atau bendera LGBT ini pada peringatan Hari Internasional Anti-Homofobia begitu. Dan foto tersebut juga sempat diposting di akun resmi milik Kedutaan Besar Inggris dengan mengunggah caption yaitu dengan kata-kata pada Rabu 18 Mei 2022 lalu bahwa Inggris ini menyematkan dukungan atau memperjuangkan hak-hak LGBT serta mendukung mereka. Akibat pengibaran bendera LGBT tersebut juga hingga saat ini masih menuai polemik di kalangan masyarakat, dan kami para awak media masih menunggu terkait apakah Duta Besar Inggris untuk Indonesia ini
nantinya akan memenuhi panggilan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. April. Baik, terima kasih Ayu Julita melaporkan langsung dari Kemenlu Jakarta. Selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, kita lanjutkan dialog dengan Ustadz Bunyan Sabtomo, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia. Ustadz Bunyan, ini bicara soal bagaimana LGBT, bendera LGBT ini diperbincangkan karena Dubes Inggris mengibarkannya berdampingan langsung dengan bendera negara mereka yang berada di Indonesia. Bagaimana tanggapan Ustadz? Ya, pertama kita semua tahu bahwa menurut ajaran Islam LGBT itu adalah haram, ya. Ini sesuai dengan fatwa. Fatwa itu kesepakatan banyak ulama Indonesia yang menyatakan itu haram. Kemudian tadi alasan dari pengibaran bendera, ya, itu pertama kalau tidak salah untuk peringatan, ya, International Day untuk homofobia, ya. Kemudian yang kedua ini untuk mendukung hak-hak atau hak asasi para LGBT tersebut, ya. Saya melihat apa yang dilakukan oleh kedutaan Inggris ini merupakan hal yang baru. Saya nggak tahu persis, tapi saya yakin ini hal yang baru karena sebelumnya kan tidak ada pengibaran bendera LGBT di kedutaan Inggris, ya. Kedua, kalau itu alasannya untuk peringatan International Day untuk combating homofobia, kemudian hak asasi, ya, kenapa hanya kasus hanya bendera LGBT saja? Kenapa pada waktu International Day of Solidarity to Palestine Inggris tidak mengibarkan bendera itu, padahal itu juga masalah HAM. Bahkan untuk masalah Palestina adalah HAM berat karena itu penjajahan, ya, dan pengusiran paksa. Sampai sekarang masih ada jutaan orang Palestina yang tersebar di seluruh dunia karena diusir oleh Palestina. Jadi bukan hanya pelanggaran HAM umum, tapi juga ini pelanggaran HAM berat. Kenapa Inggris tidak mengibarkan bendera itu pada International Day of Solidarity to Palestine? Baik. Ustadz, MUI sebagai lembaga yang selalu membimbing begitu bagaimana segala sesuatunya yang berjalan di Indonesia, Ustadz. Ya. Baik, Ustadz Bunyan. Nah, apakah dengan kejadian ini nih MUI mempunyai sikap tertentu untuk membantu pemerintah menolak adanya gerakan yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Inggris? Ya, yang jelas ini MUI melihat apa yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Inggris ini pelecehan terhadap nilai-nilai moral dan agama masyarakat Indonesia. Memang Indonesia sendiri juga punya undang-undang mengenai HAM, ya. Tapi pelaksanaan HAM itu dibatasi oleh hak orang lain, yaitu nilai-nilai moral yang dianut agama juga, ya, oleh masyarakat setempat. Untuk kait menghadapi merebaknya LGBT ini, ya, MUI tetap berpandangan bahwa LGBT ini adalah penyakit yang harus disembuhkan. Karena itu MUI juga sudah mengeluarkan seruan, ya, dan mengulangi minggu lalu mengulangi seruan itu yang intinya agar masing-masing keluarga bisa menjaga anaknya supaya tidak ketularan itu, ya. Karena itu akan menimbulkan penyakit masyarakat selain juga penyakit individual yang berupa fisik, ya, HIV dan semacamnya. Demikian. Baik, Ustadz, sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi adab, istiadat, nilai agama, dan juga ya kebiasaan dari masyarakat Indonesia yang selama ini sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Inggris begitu. Apakah ada rencana komunikasi dengan pemerintah untuk membahas hal ini dengan serius? Kita sudah minggu lalu menyerukan kepada pemerintah untuk memanggil Dubes Inggris. Ya, ternyata alhamdulillah pemerintah sudah memanggil Dubes ini.
Yang jelas kita tetap menghormati hak asasi manusianya, tapi kalau itu sudah menyangkut kejahatan, itu kan dianggap oleh agama sebagai hal yang haram. Jangan sampai hal yang haram itu ya kita promosikan. Kita kan juga tidak mempromosikan yang namanya perzinahan ya. Perzinahan mungkin terjadi di mana-mana, tapi jangan sampai kita mempromosikan ya suatu negara sampai mempromosikan itu. Karena kita melihat bahwa pencurian, kemudian minuman keras itu adalah hal yang haram. Jangan sampai kita ikut terlibat dalam promosi yang hal-hal yang haram tersebut. Begitu, Mbak. Baik, Ustadz, lalu bagaimana himbauan MUI agar meminimalisir adanya potensi memandang sebelah mata begitu terhadap kelompok LGBT yang mana sebagai alasan atau buntut pengibaran bendera ini? Ya, yang jelas kita tetap meminta pemerintah jangan sampai ikut mempromosikan LGBT tersebut. Tapi kita tetap menghormati hak-hak sebagai manusianya. Tapi kalau itu adalah perbuatan yang haram, jangan sampai kita mempromosikan hal itu. Kemudian yang berikutnya saya ulangi, kita MUI telah mengeluarkan seruan, terutama MUI yang menangani bidang keluarga dan anak-anak, supaya masing-masing keluarga Indonesia menjaga keluarganya, jangan sampai keluarganya ketularan untuk ikut-ikutan kegiatan LGBT yang jelas oleh MUI sudah dinyatakan haram tersebut. Baik, Ustadz, sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia itu Islam, bagaimana Islam memandang kelompok LGBT ini dan seperti apa menggandengnya? Ya, pertama ya terkait dengan hak asasi manusia. Untuk manusianya jelas mereka mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, termasuk hak untuk kesehatan, hak pendidikan, hak untuk mendapat pekerjaan yang layak. Ya. Tapi kegiatan yang dikecam oleh agama adalah kegiatan yang haram tersebut, ya, mirip perzinahan, mirip dengan pencurian dan perampokan dan lain-lain. Sedang yang mengenai hak asasinya kita tidak ada masalah. Ya. Yang berikutnya jangan sampai pemerintah ikut-ikutan untuk mempromosikan hal-hal yang haram tersebut. Demikian, Pak. Masyarakat juga kita harapkan jangan sampai ikut mempromosikan hal yang haram. Baik, tetap menghormati sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Namun juga kita memiliki nilai-nilai tersendiri begitu ya Ustadz, yang harus juga dihormati oleh orang lain yang apalagi berada di wilayah kita. Terima kasih banyak Ustadz Bunyan Sabtomo, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News Now.